mencoba melelehkan, belalala, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Senpai. Halo, nama Ado mungkin udah nggak asing lagi ya, apalagi kalau Anda ngikutin One Piece. Ya, Uta itu kan? Betul? Tapi dia ini ternyata jauh lebih dari sekedar pengisi suara Uta loh. Dari materi yang Anda bagikan ini, kita mau coba gali lebih dalam nih soal fenomena Ado. Oke. Kenapa dia bisa spesial banget dan sampai dianggap mewakili suara hati Jepang modern gitu. Menarik itu. Ini bisa jadi, insight menarik lah buat Anda yang mungkin lagi menata hidup, menata karir di Jepang. Oh ya, di bagian akhir acara lagu original akan diputar, jadi jangan lewatkan ya. Sip, tepat sekali sih. Kita coba telusuri ya, gimana figur yang lahirnya dari internet ini tanpa pernah loh nunjukin wajahnya. Itu dia yang unik. Malah berhasil banget menangkap, ya bisa dibilang kegelisahan sama harapan banyak orang di Jepang zaman sekarang. Mari kita langsung aja menyelami pembahasannya. Oke, pertama nih, yang perlu digarisbawahi ya, Ado itu bukan bintang instan gara-gara One Piece. Bukan. Jauh sebelum itu, dia udah bangun nama sendiri di dunia maya. Sumber yang Anda kasih ini juga nekenin statusnya sebagai fenomena unik gitu, lahir dan besar dari budaya internet Jepang. Betul, dia tuh representasi generasi yang memang tumbuhnya ya sama internet gitu kan, sebagai ruang ekspresi utama mereka. Asal-usulnya kan sebagai Utaite. Itu loh, penyanyi cover di platform kayak Nico Nico Doga sama YouTube waktu remaja. Oh, jadi cover lagu dulu ya awalnya? Iya, dia nyanyiin ulang lagu-lagu Vocaloid. Itu lagu yang pakai software suara sintesis yang populer banget di kalangan kreator online Jepang. Nah, dia dapat popularitas organik dulu. Tanpa label besar ya berarti? Iya, sebelum akhirnya meledak banget sama Useiwa itu di TikTok. Nah, ngomongin soal suara nih. Cara nyanyinya itu, bukan cuma merdu ya, tapi kayak pertunjukan teater vokal gitu loh. Setuju. Dalam satu lagu aja, dia bisa ganti-ganti persona suara. Drastis banget. Dari yang bisik-bisik lembut, terus tiba-tiba teriak penuh amarah. Nada rendah ke tinggi melengking. Gila sih, ini benar-benar nunjukin kemampuan akting lewat suara. Persis. Materi Anda ini nyebutnya akting emosional via vokal. Kemampuan dia mengekspresikan spektrum emosi yang luas banget, gonta-ganti karakter. Itu yang bikin beda ya? Iya, itu yang bikin dia beda. Ini bukan cuma soal teknik nyanyi bagus, tapi cara dia nyampein cerita, nyampein perasaan yang kompleks, cuma dalam beberapa menit lagu. Wow. Penampilannya di The First Take itu loh, channel YouTube yang ngetes vokal penyanyi sekali take itu, makin buktiin sih kematangan vokalnya stabil banget. Nah ini nih bagian yang mungkin paling relevan buat Anda yang dengerin. Lirik-liriknya itu sering banget nyuarain apa yang banyak dirasain orang Jepang, apalagi anak muda ya. Iya, betul. Tapi mungkin susah mereka omongin gitu. Contohnya Usewa, itu kan kayak ledakan frustrasi ya. Soal tekanan sosial, norma-norma kaku. Yang mungkin juga Anda rasain kan di lingkungan baru Anda di Jepang. Itu pengamatan yang menarik banget. Atau lagu New Era, Shinji Dai itu, isinya kan kental banget sama keinginan buat berubah, pengen lepas dari kungkungan masa lalu. Iya. Terus ada Odo yang kayak menangkap hasrat kebebasan berekspresi, pengen nentuin jalan hidup sendiri. Analisis dari materi Anda itu nunjukin banyak pendengar ngerasa Aido tuh mewakili suara hati mereka. Jadi kayak menyuarakan isi hati gitu ya. Jadi kalau Anda pahami tema-tema ini, bisa jadi semacam kunci gitu loh buat ngebaca suasana atau mungkin memahami pola pikir generasi muda Jepang. Termasuk ya mungkin aja rekan kerja Anda. Terus soal misteri di balik anonimitasnya nih. Kenapa sih dia nggak pernah mau nunjukin wajah? Apa cuma gimmick pemasaran aja? Bisa jadi ada elemen strateginya ya, pasti. Tapi penjelasan di sumber Anda itu lebih nekenin ini sebagai semacam pernyataan prinsip dia. Prinsip ya? Gimana tuh? Ado itu pengen dinilai murni karena suara dan karyanya. Titik. Bukan visualnya. Di industri hiburan yang fokus banget sama penampilan, ini sikap yang kuat loh. Bener juga sih. Tersirat juga kalau dia ngerasa paling jadi diri sendiri, paling otentik, ya pas nyanyi. Pas suaranya yang jadi identitas utama. Ini mungkin sedikit mencerminkan nilai yang juga Anda mungkin temui di Jepang ya. Penghargaan pada keahlian,
pada substansi. Dan di balik emosi yang meluap-luap itu, teknik nyanyinya juga nggak main-main kan ya? Oh jelas enggak. Nyanyi super cepat, jangkauan nadanya lebar banget, kontrol vokalnya stabil gitu. Tentu saja, keahlian teknisnya itu solid banget. Coba deh dengerin lagu kayak Show atau Ashura-chan atau Odo lagi. Itu kan demonstrasi berbagai teknik kompleks ya. Kayak gimana tuh contohnya? Ada rap cepat, ada teriakan yang terkontrol, jadi bukan sekedar teriak lepas gitu aja. Terus falsetonya juga mulus banget. Ini nunjukin dedikasi dia buat nguasain skill. Sesuatu yang kita tahu kan sangat dihargai dalam budaya kerja Jepang. Ini bukan bakat doang, tapi hasil latihan keras. Keren sih. Dan kemampuannya buat menyatu sama karakter kayak Uta di One Piece film Red itu juga luar biasa ya. Ah, iya itu. Suaranya benar-benar berhasil ngidupin kompleksitas Uta. Yang di luar ceria, tapi nyimpen kerapuhan sama idealisme yang ekstrim gitu. Benar sekali. Kemampuan dia buat berakting dengan suara itu yang bikin karakter fiksi jadi kerasa nyata banget. Emosinya nyampe ke penonton global. Dia kayak berhasil jadi wadah buat cerita karakter itu. Oke, jadi apa nih rangkuman pentingnya buat Anda dari pembahasan kita ini? Dengerin Ado jelas bukan cuma sekedar nikmatin musik yang ya energik gitu ya. Jauh lebih dalam dari itu sih. Ini kayak Anda dapat akses langsung ke denyut nadi Jepang kontemporer, khususnya suara generasi mudanya. Denyut nadi ya. Iya, Anda bisa ngerasain kegelisahan mereka, ada kritik halus juga ke struktur sosial, terus ada dambaan akan kebebasan, harapan, dan juga tekad mereka. Memahami fenomena Ado ini bisa ngasih Anda perspektif budaya yang mungkin nggak ada deh di buku panduan manapun. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Gimana ya kira-kira pemahaman soal cara musik bisa jadi wadah ekspresi perasaan kolektif kayak gini? Bisa ngebantu Anda pas navigasi interaksi sosial. Atau memahami dinamika di lingkungan baru Anda di Jepang gitu ya. Betul. Mungkin aja kan banyak perasaan serupa yang nggak terucap di sekitar Anda. Menarik untuk dipikirkan. Kalau begitu, mari kita dengarkan lagu orisinalnya. Senpai Original Song. Awalnya suaranya keras banget. Aku pikir kenapa marah sih. Tapi waktu aku